Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Bapak. Perkenalkan, saya perawat Sendian. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang pencegahan primer pada gawat darurat trauma abdomen. Nah, sebelumnya saya ingin tanya kepada Ibu Bapak di sini, apakah Ibu Bapak di sini tahu pencegahan primer pada gawat darurat trauma abdomen? Oh, tidak ada ya, Mbak. Ya, baik. Mungkin karena ibu dan bapak-bapak tidak ada yang tahu, maka saya akan langsung ke materinya ya Pak Ibu Bapak. Baik. Untuk yang pertama ada pengertian dari pencegahan primer. Nah, untuk pencegahan primer adalah tindakan yang diambil sebelum untuk mencegah suatu penyakit dengan pengendalian faktor-faktor. Nah, tujuannya ini adalah untuk menghindari atau meminimalisir perkembangan penyakit atau kecacatan yang mungkin diidap atau terjadi pada individu atau kelompok. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu pengertian gawat. Untuk pengertian gawat adalah kondisi yang berkenaan dengan suatu penyakit atau kondisi yang mengancam jiwa. Nah, jadi kondisi ini sangat mengancam jiwa. Nah, yang selanjutnya adalah darurat. Darurat adalah keadaan yang terjadi secara tiba-tiba dan tidak diperkirakan sebelumnya. Suatu kecelakaan, kebutuhan yang segera atau mendesak. Seperti misalnya ada orang yang mengalami kecelakaan di jalan secara tiba-tiba. Kemudian misalnya ibu bapak di sini atau siapa yang memiliki suatu penyakit seperti asma, jantung tiba-tiba kambuh, nah itu termasuk keadaan darurat dan harus segera ditangani. Selanjutnya, apa sih kondisi atau penyebab yang bisa menyebabkan trauma abdomen? Nah, untuk trauma abdomen dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu diantaranya satu, kecelakaan lalu lintas. Nah, yang kedua ada pukulan keras pada perut. Yang ketiga ada jatuh dari ketinggian. Nah, untuk yang pertama cara mencegah yaitu pada kecelakaan lalu lintas, yaitu misalnya ibu bapak sedang mengendarai kendaraan motor maupun mobil, tidak disarankan untuk ngebut, dikarenakan ketika ibu bapak sedang mengendarai mobil tersebut dalam keadaan ngebut, kemudian tiba-tiba kestabilan mobil tersebut tidak stabil, maka akan mengakibatkan kecelakaan yang parah, bisa juga mengakibatkan trauma pada abdomen. Nah, untuk selanjutnya, ketika ibu bapak ini sedang mengendarai kendaraan juga diusahakan sedang dalam keadaan fit, supaya misalnya ketika ibu bapak ini sedang mengendarai kendaraan dalam keadaan ngantuk, otomatis ibu bapak ini bisa tidak sadarkan diri atau misalnya tiba-tiba tidur walaupun hanya beberapa detik, itu juga akan mengakibatkan kecelakaan. Maka diupayakan ibu bapak ini tidak mengendarai mobil dalam keadaan tidak fit atau dalam keadaan mengantuk. Yang kedua, ibu bapak ini harus berhati-hati ketika misalnya sedang pulang, digambar ketika sedang pulang misalnya di keadaan hujan ataupun banjir, harus berhati-hati, jangan sampai ngebut juga, dikarenakan pada kondisi hujan maupun banjir otomatis pandangan itu kurang terlihat. Maka di keadaan tersebut diusahakan kalau masih bisa melaju, pandangan masih jelas, maka bisa dilanjutkan. Kalau misalnya pandangan sudah tidak jelas dikarenakan hujan, ibu bapak ini bisa berhenti terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ada pencegahan dari pukulan keras pada perut. Nah, untuk pencegahan ini pada gambar pertama ada gambar orang sedang berolahraga taekwondo. Nah, kita lihat di sini orang tersebut menggunakan pelindung perut. Nah, pelindung perut ini salah satu pencegahan dari trauma akibat pukulan keras pada perut. Yang kedua ada memakai jaket. Nah,
Nah, di sini ibu bapak juga selain di dalam mengendari misalnya motor, tidak hanya harus menggunakan helm yang berstandar SNI, tapi juga harus menggunakan jaket, bertujuannya untuk melindungi tubuh juga dari misalnya tiba-tiba terjadi kecelakaan, otomatis tubuh ibu bapak ini tidak langsung mengenai aspal, otomatis akan terlindungi bagian dari itu bagian dada, bagian punggung, tangan maupun bagian abdomen juga. Selanjutnya, misalnya ada ibu bapak di sini yang memiliki hobi yang sangat ekstrim seperti panjat tebing pada gambar pertama ini, atau memiliki pekerjaan yang harus pekerjaan yang seperti membersihkan kaca gedung maupun memasang kaca di gedung. Ini juga harus menggunakan harness. Tujuannya itu supaya misalnya amit-amitnya ibu bapak ini jatuh, jadi ada yang nahan, jadi tidak terjadi kecelakaan, misalnya terjatuh dari gedung berlantai puluhan atau berapa dari mungkin cukup sekian dari saya. Misalnya ada ibu bapak yang mau bertanya, silahkan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pasien gawat darurat trauma abdomen, yang pertama kita harus memeriksa kesadarannya dengan GCS. Dengan cara memanggil-manggilnya, tidak masih menjawab, bisa dengan cara mencubitnya. Kemudian kita periksa keadaan airway-nya, lihat apakah ada sumbatan di jalan napasnya apa tidak. Kemudian jika ada trauma non penetrasi, kita bisa melakukan inspeksi terlebih dahulu apakah ada memar, kebiruan atau kemerahan. Kemudian kita auskultasi bunyi khususnya. Kemudian kita perkusi dengan cara memukul-mukulnya dengan jari, apakah suaranya normal atau tidak. Kemudian kita palpasi dengan menekannya, apakah ada nyeri apa tidak ketika ditekan. Kemudian jika luka tersebut trauma tajam, nah bila traumanya merupakan luka tusuk, jika kita tidak memiliki alat yang memadai, kita tidak boleh mencabutnya langsung karena akan menyebabkan pendarahan. Mungkin bisa dibalut dengan baju atau kain atau kasta. Kemudian bila ada pengeluaran organ pada abdomen tersebut, kita bisa membersihkannya terlebih dahulu, kemudian membungkusnya dengan kain atau kasta. Kemudian setelah itu kita bisa langsung bawa ke rumah sakit. Selanjutnya, penanganan tersier pada trauma abdomen tergantung pada tempatnya. Kalau jika traumanya pada limpa, bisa melakukan imunisasi rutin dengan vaksin pneumokokus, dilakukan pada pasien baru menjalani splenektomi yang baru pulang dari rumah sakit. Kemudian pada pasien yang memiliki cedera kolon, nah pasien yang memiliki cedera kolon ini diberikan profilaksis antibiotik parenteral untuk mengatasi kuman-kuman gram negatif aerob seperti Escherichia coli dan anaerob seperti Bacteroides fragilis, hingga kadar darah yang adekuat dapat dicapai pada saat laparotomi. Yang ketiga, pada cedera vaskular abdomen, tindakan untuk mencegah hipotemi.